Movie Talk. Bincang santai bersama Nurul Fikri. Kunjungi channel kami di nurulfikri.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Nufi. Apa kabar Bapak Ibu, sahabat sekalian di pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Senang sekali saya Davi bisa menemani pemirsa sekalian, sahabat Nurul Fikri di acara Kopi Pagi, obrolan santai bersama Nurul Fikri. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan berbincang dengan tamu istimewa hari ini. Ini udah tamunya di depan saya udah senyum-senyum aja dari tadi. Ya, ini ada Pak Trio dan Pak Amin. Assalamualaikum Pak Trio, Pak Amin. Good morning. Good morning. Sehat Pak. Enggak, sebelum saya mulai saya udah pengen ketawa dulu. Oke, saya lepas masker nggak apa-apa ya. Kita ada jarak kok. Ya, kita ada jarak. Saya udah divaksin Pak, udah aman. Saya 2 kali udah. Udah 2 kali, saya 2 kali. Pak Trio udah belum? Saya agak jauh dikit ya. Oke, Pak Trio, Pak Amin, alhamdulillah terima kasih sudah berkenan hadir. Jadi agenda kopi pagi kita. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang ini Pak, yang lagi mau anget nih tentang Lebaran. Wow, tentang Lebaran, ya. Jadi ini kita udah Ramadan, ya, udah mau selesai, sudah mau Lebaran dikit lagi, gitu. Sebelum saya ngobrol tentang Lebaran, teman-teman sekalian, saya mau biar kenalan dulu nih, Pak Amin, Pak Trio. Boleh. Pak Amin, Pak Trio, biasanya aktivitasnya kalau jam-jam segini ngapain tuh? Jam-jam segini biasalah. Apa Pak Trio? Nih kalau lagi lebaran gini ya. Kalau lebaran biasalah. Kalau pagi-pagi tuh kita udah siap-siap. Ya. Kalau model di saya kan asli pasar Minggu ya. Itu biasa tuh lebaran tuh nggak berhenti. Tiap hari kita keliling ya. Keliling, kunjungi saudara satu persatu ya. Jadi yang muda datangnya yang tua gitu. Tuh banyak tuh. Jadi kalau kita lihat kan nyanya kita kan maksudnya nenek kita tuh punya adik-adik juga. Walaupun nenek kita udah meninggal, tetap kita datangnya ke adik-adik juga. Berarti Pak Amin Betawi ya? Hah? Betawi ya? Dibilang Betawi, saya orang Jakarta. Jakarta Betawi lah. Kalau Pak Trio orang mana Pak Trio? Saya kebetulan Bapak Ibu saya Purwokerto. Oh, Purwokerto. Purbalingga ya, di Jawa Tengah. Kok nggak ada ngapak-ngapaknya sih? Karena saya lahirnya di Jakarta. Ikutin Pak Amin. Jakarta ya? Jakarta lahir ya. Oke. Tapi nggak ada rencana mudik? Nggak ada sih kalau untuk tahun ini kita. Karena semua keluarga dari Bapak Ibu saya ada di Jakarta semua. Gitu. Jadi paling nggak kita ketemuan sama orang-orang yang tertua. Nah, kebetulan di keluarga kami itu bapak saya tuh yang kedua. Jadi ke rumah bapak semua. Jadi semua keluarganya pada ngumpulnya di rumah kita, di rumah bapak gitu, Jakarta. Oke. Jadi Pak Amin Betawi, Pak Trio Jawa. Saya Padang. Hah? Padang? Iya. Jadi Padang. Jadi gimana ceritanya nih? Eh? Kok Padang? Katanya Betawi. Padang, saya Padang. Kalau saya pulang ke Padang tuh biasa cuma naik motor. Bus. Iya, touring. Tapi nggak lama. 30 menit nyampe. Padang mana tuh? Padang ini. Apa tuh Jakarta tuh namanya? Ada Padang apa? Gua Padang. Padang apaan Pak? Di Jakarta Pak? Jati Padang. Oh, Jati Padang. Ini Jati Padang. Jati Padang. Pasar Minggu. Oh, ini Jati Padang bener Pasar Minggu. Iya, betul. Saya di Padang. Padang KW itu. Nggak ada tampang Padang ya. Iya. Nggak ada. Kalau Kurang ngomongin Lebaran. Iya. Yang paling bermakna apa tuh di Lebaran? Lebaran itu maknanya apa ya? Waktu kecil atau kapan? Iya, mau terserah, mau sekarang, mau waktu kecil, mau waktu masih SD, SMP, SMA. Silaturahmi sih. Silaturahim. Iya, silaturahmi itu yang seperti saya bilang tadi. Ya, kita tuh silaturahmi itu nggak berhenti sehari. Bahkan pagi-pagi tuh siap-siap, kadang malam baru Sama kalau pulang. waktu kecil, ya dikit Pak. Silaturahim tuh bukan silaturahimnya, dapat duitnya banyak. Itu yang ditunggu-tunggu. Nah itu, jadi kalau kita ngumpulin tuh kadang, saya ingat tuh sama adik gitu kita, abang kita berapa gitu kan. Kadang habis datang silaturahmi semangat, sama orang biasanya ngasih gede. Betul, itu persis banget Pak Davi. Ya seperti waktu dulu kita kecil juga sama kayak gitu.
Jadi setiap kita habis selesai sholat id nih, ya udah anak-anak ikut ibu bapaknya ya kan, keliling kampung. Ya. Kita keliling satu, ada yang ngasih kue, ada yang ngasih amplop, keliling lagi satu, amplop lagi ya, sampai pulang ke rumah dibagi itu amplopnya banyak. Tapi sekarang itu masih berlaku nggak sih tradisi kayak gitu? Masih, cuma beberapa masih ya. Momennya udah berkurang ya. Kalau dulu biasanya kita ada antaran ya. Antaran kita ngasih ke yang tua itu, nah yang tua ngasih diselipin tadi di dalam bungkusannya tuh ada amplopnya lah gitu ibaratnya. Antaran. Nah kalau dulu antarannya itu dibikin, kita bikin dodol, bikin geplak, bikin kue macam-macam lah gitu kan. Tapi sekarang kan udah modern. Cukup beli ya, nastar udah ada gitu. Bungkusan. Kali-kali kan wafer segala macam udah ada semua gitu. Ya itu mungkin salah satu yang kita rindukan ya, masakan-masakan tetangga ya. Jadi ada yang tukeran makanan, ada yang sudah masak ketupat duluan, biasanya duluan kasih. Nah besoknya dia yang ngasih. Jadi nyobain sama-sama ya masing-masing makanan. Bisa jadi kekasan tadi ya. Mungkin lebaran orang Betawi beda makanannya kan. Ada apa tuh? Lemang goyang ya kan, makanan khas ya. Akar kelapa. Iya, akar kelapa. Biji ketapang. Biji ketapang. Oh yang keras-keras dia. Betawi yang keras-keras ya. Kalau yang manis-manis kan Jawa ya kan. Iya. Kalau di Jogja ya geplak manis. Manis ya kan. Belum es cendol ya manis. Oh, ada geplak itu. Makan lagi lembur. Ada semburannya. Oke, itu serunya lebaran. Nah, kalau sekarang nih kan lagi masa pandemi juga ya. Pasti kangen banget sama suasana bisa ngumpul sama keluarga besar ya gitu. Gimana? Nanti ada rencana kemana nih? Ya, saya biasa ke Padang. Padang mulu. Tapi nggak naik pesawat ya, nggak naik motor. Iya, kalau kita sih setiap lebaran ya sama aja tradisinya. Ya, kalaupun ada pandemi ya setahun yang lalu kita rasain, cuman sedikit lah yang datang gitu. Tapi tetap pada ngumpul. Ada yang datang. Tapi nggak sebarengan ya. Kadang di hari pertamanya dari keluarga bapak, hari keduanya dari keluarga ibu. Gitu. Dan memang silaturahmi penting ya. Jadi semuanya jadi ciri khas banget ya. Bisa kenal. Kadang-kadang kan setahun bisa nambah keluarga kan. Pokoknya anaknya siapa nih ya, jadi kenal lagi, lebih kenal lagi gitu ya. Betul. Ajak ketemuan juga. Nah, kalau biasanya tuh Pak, kan kita kalau lagi lebaran tuh jadi bagi sebagian orang tuh momen untuk makan tuh dipuas-puasin. Pesta banget ya yang setelah sebulan makannya dibatasin lebaran. Betul. Terus maunya tuh udah makan nggak terkontrol tuh. Ini sekalian Pak Amin, Pak Trio kan olahraga ya. Waduh. Tembak tuh. Gimana Pak Trio kayak gitu Pak Trio? Oke, jadi kalau memang lebaran itu momen yang banyak perubahannya ya. Jadi maksud saya di saat puasa itu kan pola semuanya berubah ya, pola makannya, pola istirahatnya, bahkan pola aktivitasnya ya. Nah, perubahan itu juga akan terjadi setelah kita lebaran bahkan ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi kondisi pola kita setelah lebaran. Nah, yang jelas kita harus mengadaptasi lagi pastinya. Karena kalau puasa itu kan kita cuma 2 kali makan ya, sahur sama buka. Nah, pada hari biasanya kita harus sudah makan lagi 3 kali kan. Ya. Jadi kita harus menjaga nutrisi yang penting. Kalaupun nanti kita nggak bisa makan 3 kali, ya nggak apa-apa 2 kali, masih tetap bisa 2 kali. Atau mau berlanjut puasa lagi nggak apa-apa, tinggal nutrisinya aja dicukupkan gitu ya. Lebaran bukan berarti jadi lebaran ya. Kelebaran itu ya, bukan. Ya. Itu Jadi ini bagus juga banyak artikel juga yang mengatakan ya, bahkan itu Rasul kan yang ngajar ya, gimana guru agama ya. Jadi kalau kita mau makan itu sebelum lapar. Ya kan? Makan salah. Makan sudah lapar baru makan. Ya kan? Kalau kita udah mau kenyang, berhenti sebelum kenyang. Nah, itu juga bagus yang untuk bisa diterapkan. Kayak gitu. Terus yang kedua apa tadi, tidur juga sama. Pada saat kita bulan puasa ya kacau ya. Jadi pengaturan tidurnya kita kacau karena ada sahurnya. Ya. Ada aja kali. Jadi yang membuat itu seharusnya nggak kacau Pak Amin ya. Iya. Kan harusnya ini malam nih mungkin habis taraweh, ya. tidur. Iya. Terus habis itu kan mungkin bangun kayak pagi atau sahur. Iya. Malah lebih teratur. Lebih teratur.
Ada beberapa yang kayak gitu. Ada yang tidur lagi yang subuh ya. Ini sepertinya pengalaman dia pribadi ya. Iya, karena kan banyak yang curhat ya. Jadi ada yang tidur lagi, bahkan ada yang belajar sambil tidur. Hebat kan? Belajar sambil tidur. Yang lebih seru lagi ngajar sambil tidur. Siapa tuh ngajar sambil tidur ya? Iya, jadi ngaruh juga gitu. Nah itu kalau kita kan kayak Ramadan kayak gini ya, pasti kekurangan aktivitas kita jadi lebih menurun ya. Gitu. Nah di Ramadan setelah Lebaran, ya pastinya polanya juga harus dirubah lagi. Ya kita harus lebih malam lagi, lebih awal lagi tidur malamnya. Gitu. Dan jangan lupa olahraga. Betul, itu penting banget. Saya lagi menurunkan perut niat lagi. nih Pak, lagi niat. Nah, kalau puasa gini tuh olahraga kayak hampir jarang banget, hampir nggak pernah ya kayaknya. Kalau saya sih, kalau saya udah niat tuh entar habis lebaran olahraga, niatnya tahu deh ntar Niat, perlu niat. yang penting udah niat duluan. Udah dicatat. Yang penting Iya, dicatat, benar-benar dicatat. Oke, Bisa aja. kalau anak-anak pas lagi masa lebaran, lagi masa pandemi kayak gini, ada ini nggak Pak, ngajakin jalan kemana kayak gitu nggak? Biasanya. Antar siapa nih? Anak murid atau anak siapa? Anak isi antum lah. Anak murid aja yang jalan. Oke. Ya alhamdulillah sih anak-anak pas lagi Ramadan itu ya nggak ngajakin jalan. Cuma ada sesuatu yang dipengenin. Karena tahun-tahun sebelumnya tuh udah dilakuin. Yaitu bagi tajil. Dia ngancam terus tuh. Kapan waktunya buat bagi tajil? Sukamnya ngancam ya. Akhirnya dikasih agenda tuh kapan waktunya, nanti waktu yang pas untuk bagi tajil. Pas Ramadannya ya. Iya, hingga pas di bulan Ramadan itu sengaja ngambilnya hari Jumat ya. Hari Jumat kita bagi tajil sore-sore, udah habis pulang. Gitu. Kalau pas lebarannya anak-anak ada. Kalau lebaran biasa sih ini dia ngajakin ini kayak sebelum Ramadan juga kan sama mau ngajakin ke Ragunan. Bukan ke Ragunan tapinya, karena di situ kan di samping ke Ragunan ada kober. Apa tuh kober? Ada kuburan. Ada Kober. Bukan Kuburan Cina. Bukan. Jadi kalau ke Ragunan tuh sebelah kiri tuh turunan tuh nggak jauh dari situ ada kuburan TPU. Ya. TPU. Nah dari situ engkong ya sama neneknya dia kan di situ tuh. Jadi sekarang mampir ya. Mampir di arah. Jauh banget sama Ragunan. Sekarang ke Ragunannya, parkirnya di Ragunan. Gitu maksudnya parkirnya di Ragunan. Bisa aja. Anaknya pintar juga tuh. Habis itu nggak ngajak ke Ragunan tapi ya. Ngajak. Oh iya juga. Tapi kayaknya lagi tutup kali ya Ragunan ya? Tutup kayaknya. Buka juga sih. Buka. Saya pengen kesana nih ngajak bocah. Nah, cerita tentang Ragunan ada yang menarik nih. Ini temanya ganti ke Ragunan nih. Di Ragunan ya. Iya. Jadi kalau lagi Lebaran itu kan kita tahu tuh. Kalau Ragunan itu masya Allah gitu. Padat banget. Lebaran tuh penuh banget gitu. Orang-orang yang dari luar kota pada pergi ke Ragunan itu sampai macet tuh jalanan. Nah, buat Anda semua nih pemirsa yang lagi mau usaha bisa siapin dari sekarang botol Aqua gitu kan. Oh, jualan air. Jualan air minum. Jualan air minum. Jadi pas lagi macet-macetnya gitu. Macetnya jualan air. Laku insyaallah. Jadi serunya itu Pak Amin pernah jualan air? Hah? Di Ragunan? Ya pernah sih. Oh itu. Tapi nggak ada rencana mudik kemana? Nggak punya kampung ya? Paling ini, ya alhamdulillah istri walaupun tinggal di Depok, cuma orang tua istri kan orang Jogja ya. Oh Jogja. Jadi kita ke keraton. Mudiknya ke keraton? Nggak ke keraton, mampir. Jogja yang mana? Sebenarnya kalau bilang Jogja yang mana, udah nggak ada juga sih. Udah nggak, cuma tetangga-tetangganya yang dulu tuh masih ada. Keluarga besar udah nggak ada sana ya? Keluarga besarnya masih ada ini ya, masih ada juga. Masih ada juga. Enak kalau Jogja tuh Lebaran tuh enak di sana. Iya. Saya kan kalau Lebaran suka di sana. Jadi Pak Davi Jogja juga? Iya. Istri di Bantul, Jogja Jalan Parangtritis. Jadi kalau saya ke Jogja mampir ke Bantul. Oh boleh. Ada tuh ruangan depan masih kosong, depan banget. Ngomong-ngomong Jogja saya jadi keingetan. Ingatan. OCT. Nanti kalau ada yang nonton. Soalnya juara. Menang. Maaf ya. Pak Amin gak juara ya? Gak juara. Alah. Strateginya nggak ada. Bukan strategi nggak ada. Harus ada strategi. Kekuatan-kekuatannya. Kekuatannya itu. Ya, ngomong-ngomong Lebaran. Kalau kan kita nggak mudik, silaturahim terbatas. Saya kayak tahun lalu tuh hari H tuh nggak kemana-mana loh.
Lebaran tuh. Iya. Bener-bener nggak kemana-mana juga karena juga masih baru pandeminya baru ya, kayak masih takut-takutnya gitu. Kalau yang tahun ini kayaknya ya belum tahu juga nih, belum ada rencana kemana-mana gitu, silaturahmi juga enggak. Saya nggak punya keluarga besar di Jawa banyak ya, jadi nggak pulang kampung juga gitu. Iya. Kalau Patrio memang ada rencana ini ya, sudah ada wacana pada ngumpul gitu ya. Memang pastinya memang beda ya dari tahun yang lalu ya. Kalau tahun lalu memang kita betul-betul baru, terus memang kita bahkan jadi imam khutbah Idul Fitri sendiri. Oh iya. Ingat kan ya? Jadi di rumah masing-masing. Udah nggak keluar lagi tuh habis itu. Nah kalau yang sekarang kayaknya dilihat dan prediksi ke depan di Indonesia ini kayaknya udah biasa aja kayaknya. Udah biasa aja ya. Kayaknya bisa keluar mampir ke tetangga mungkin. Gitu. Mungkin juga ada yang beberapa yang masih takut kali ya. Kalau tahun lalu tuh saya bener-bener habis lebaran tuh ya nggak, para tetangganya nggak pada ke rumah. Iya betul. Beneran ya, beneran. Saling ngejagain itu, semua. Iya. Bener-bener udah di rumah terus paling dari depan rumah masing-masing begini udah gitu masuk lagi gitu. Palingnya kalau untuk yang tahun ini ya mudiknya sudah diomongin pemerintah juga kan ya. Sampai tanggal 6 itu udah nggak bisa bergerak ya. Dari tanggal 22 April sampai tanggal 20 bulan Mei, 20 Mei. Diperpanjang lagi. Iya. Jadi tanggal 6 Mei itu nggak boleh kemana-mana. Dari sebelum Gitu. tanggal 6 sudah ada, Pak. Berubah lagi? Iya. Dimajuin. Di tanggal Tapi cepet. diperketat. Jadi dari mulai tanggal 22 April itu udah mulai ada pengetatan. 22 April sampai 20 Mei. Nah, sekitar 20 atau 21 Mei gitu. 21 Mei. Luar biasa ya. Panjangin lagi Nah, berarti Pada di lokasi masing-masing aja kan? kayaknya. Nggak bisa keluar kota lagi ya. Ya itu lebaran yang tadi makna silaturahmi jadi kurang tuh, Pak. Iya. Karena nggak sama tuh. Beda. Meskipun pakai handphone ya, Iya, rasanya beda ya. Rasanya beda. Orang tua gitu. Itu Kurang leluasa ya. Iya, Nggak bisa meluk ya. Tapi mungkin Sungkeman. ya emang kalau saya sih termasuk yang ini ya, udah merasa berbeda itu ketika kedua orang tua saya udah nggak ada. Itu udah berasa berbeda bang. Gitu. Ya mau gimana? Kita rasain tuh betul-betul beda. Yang biasa kita ketemu orang tua gitu. Kita tapi nggak ada. Gitu. Ini semuanya mau sisi dia nih. Enggak ya, gak usah. Oh boleh. Patrio abitis. Ya pokoknya ya ini mungkin buat kita semua ya yang masih ada orang tua ya mungkin kalau tetap mungkin ditemui langsung tuh dia lebih ahsan mungkin ya walaupun nggak bersentuhan saya langsung kan cuma temui gitu setidaknya orang tua kita pengen lihat wajah kita gitu cuma jadi permasalahan ke dalam momen mudik ini nih kan mudik yang nggak boleh gitu orang tua di kampung mungkin udah ada yang merinduin gitu kapan pulang gitu 2 tahun ya 2 tahun nih tahun lalu nggak pulang tahun ini nggak pulang juga gitu. Bahkan bisa jadi tahun sebelumnya belum sempat pulang Tapi saya nyempetin kemarin belum lama saya pulang ke Jogja. Iya. Jogja. Jadi nyolong-nyolongin lah. Jadi nggak harus sebetulnya pas mudik itu ya. Kita pintar-pintar aja Karena ya. memang saya udah warning tuh Pak. Wah kayak entar lebaran bisa jadi nggak boleh mudik nih. Saya bulan apa kemarin itu pulang ke Jogja sama istri sama anak tuh. Jogja. Jadi mengobati ya. Mengobati karena kan hampir 2 tahun tuh ya nggak pulang nggak ketemu gitu. Itu kalau Patrio orang tuanya masih ada dua-duanya. Alhamdulillah. Di Jakarta. Di Jakarta. Oh di Jakarta. Jadi nggak ada mudik tuh kayak. Nggak ada sih. Nggak ada Pernah rencana ngerasain mudik. gitu nggak mudik yang macet-macet gitu? Pak nggak pernah ngerasain? wah macet saya pernah Di mana? Depok Ada yang kalau mudik ke saya kan Mudik, kalau waktu kecil kampungnya paling. orang tua itu Seragen ya. Seragen kalau istri kan Jogja itu kalau pas lagi macet-macetnya itu bisa yang biasa normal tuh misalnya cuma 10 jam 12 jam itu bisa 24 jam. 24 jam Bisa lebih kadang. Itu di jalan ampun-ampunan itu. Oh saya pernah nih Pak Davi waktu kecil ya. Jadi kita ke Purbalingga Purwokerto. Kebetulan adik bapak tuh dia kerja di kantor pos. Ya, jadi dia punya akses lah bisa pakai mobil kantor pos. Ya, ada iklan. Tit. Telat. ulangnya apa? Dikat ya. Iya. Tapi nggak apa-apa sebutannya aja kantor pos tuh nggak Emang bisa kejadian ya. jalan. Ya itu kan nggak ada transportasi ya, maksudnya udah penuh gitu. Nggak bisa pakai mana-mana. Udah pakai mobil itu aja ya. Tau nggak mobil apa? Mobil box.
Bilang kotak tuh ya bawa surat, bawa paket. Itu pengalaman juga. kalau supir ambulan kali ya. Misalnya ini dia kerja supir ambulan, terus dia kalau mau bawa keluarganya naik ambulan. Iya. Di samping itu cepet sampai ya. Dari sini lagi ya. Pakai bunyi-bunyinya. Iya. Ya, itu suka dukanya deh ya kalau Iya. ya. Tapi untuk mudik sekarang memang udah ada kemudahan ya dengan tol-tol yang ada ya. Iya. Kemudahan. Saya lebih cepet tuh, Pak. Lebih cepet. Ke Sragen tuh kalau saya berangkat pagi sore nyampe. Iya. Jam-jam Betul, 9 itu betul. berangkat itu sekitar jam 5 tuh udah nyampe rumah. Kalau Jogja karena dia akses tolnya tuh paling deket tuh kan bisa keluar Boyolali atau keluar Brebes ya. Gitu. Jadi Iya. rada jauh jalan di luar tolnya rada jauh tetap rada lama juga. Maksudnya langsung Bablas saya biasanya ke Sragen dulu. Ke Sragen. Sragen dulu ke rumah keluarga besar di sana terus baru ke Ya. Ya, sahabat Nurul Fikri ini, jadi Pak Amin, Pak Trio, ini berarti mereka berdua nggak punya kampung ya, nggak biasa mudik. Punya. Kampungnya Jakarta. Padang. Nggak biasa mudik. Kalau kata teman saya dulu Pak, yang dia orang Betawi, dia pengen punya istri itu yang punya kampung, katanya gitu. Kenapa? Biar bisa mudik. Biar bisa ngerasain mudik. Sampai begitu. Akhirnya bener dia punya istri orang Palembang. Mudik benar. Bener, iya. Jadi kalau lebaran dia mudik. Saya sih juga punya di luar kota, cuman bukan namanya. Emang pulang terus kan? Oh dia pulang kampung. LDR ya, LDR. Jangan bilang LDR, Pak, kasihan dia Pak. Sekarang udah enggak. Dia ketemu istrinya berapa bulan sekali kan? Iya, menyedihkan ya. Iya. Jadi suka guys sama LDR gimana? Lihat. Kita tunggu tema berikutnya. Kalau diundang kopi. Baik, pemirsa Nurul Fikri, dalam kopi pagi ini kita akan kembali bahas LDR. MC-nya saya. Oke, jadi Pak Trio sekarang udah pada ngumpul semua nih anak istri. Iya, betul Pak. Alhamdulillah. Udah nggak Sudah jadi warga. Oh, udah KTP Depok? Enggak sih. Oh belum. Tapi sudah aktifnya Sudah Depok berkumpul ya? intinya berkumpul. Alhamdulillah. Berkat doa-doa dari semua guru-guru di sini. Masya Allah. Didoakan. Jadi dulu perjuangannya luar biasa tuh Pak Amin, Pak Trio. Betul, sampai hari ini juga tetap berjuang. Aduh. Ya, kita bentar lagi Lebaran. Ya, kok bentar lagi Lebaran? Kan Idul Fitri ya. Idul Fitri, betul. Jadi momen yang spesial. Kalau terakhir ingat yang di India kasus COVID-nya naik drastis ya. Iya. Ngikutin nggak perkembangannya? Iya, benar sih. Iya. Nah, ada kekhawatiran tuh dari sebagian orang juga tuh. Wah, nanti Lebaran bisa naik lagi di Indonesia nih gitu. Betul. Gitu. Makanya kemarin juga sempat ngobrol sama istri tuh katanya, wah untungnya kita nggak mudik gitu. Jadi ya kadang tuh kalau mudik tuh yang dikhawatirkan tuh pas di perjalanan gitu Pak. Rest area rame banget tuh. So rame banget rest Macet padat area. ya. Kalau di jalannya mah aman, ya cuma macetnya aja. Kalau di rest area kan rame, ketemu banyak orang tuh yang suka serem tuh di situ tuh. Ya berbahagialah yang nggak mudik-mudik tuh. Kalau yang punya kampung yang mudik memang ya kayak gitu, salah satu suka dukanya. Gitu. Iya. Waktu kapan juga itu? Tahun berapa yang mudiknya padat di tol, jalan bergerak? Oh, itu pernah juga ya? yang Hampir waktu tiap tahun pertama begitu, kali Pak. Cipali ini terbuka. Sampai Sama yang pernah pas itu exit Brexit, Brebes, Brexit. Brexit itu ya. dibuka, terus juga pernah juga yang pas tol itu tuh Salatiga yang baru tuh, baru diakses tuh juga tuh padat banget di situ. Iya. Lumayan banget itu di situ. Ya. Nah, Pak Trio, Pak Amin, hal yang bikin kangen Ramadan atau Lebaran apa sih biasanya? Kalau lagi ini Ramadan udah selesai, Lebaran udah selesai gitu, yang bikin kangen apa sih? Amin lah. Kangen Ramadan, kangen Lebaran. Yang bikin kangen suasana ya. Suasana ya. Memang suasananya nggak bisa didapat di momen yang lain ya, Bisa. meskipun misalnya nih contoh, arisan keluarga, contoh aja nih arisan keluarga Lebaran, meskipun ngumpul-ngumpul juga, tetap nggak dapet tuh. Nggak dapat. Apa chemistry-nya nggak? Kok chemistry apa sih bahasanya? Ya gitulah. Nah ya itulah, suasana hatinya beda. Suasana hati beda itu. Oh gitu. Bahkan Ramadan di masa kita kecil dengan Ramadan di masa kita sekarang beda gitu. Kalau masa kecil kita, kalau Ramadan kita merasa
Ya berbeda ya. Kalau dulu itu seperti kita masih ngantri nungguin ustadz selesai saat tarawih kita. Oh iya benar. Nggak didapetin lagi di sekarang nih. Kangen deh. Seperti itu. Dulu kita masih kecil, masih beranteman, karpet saja udah digelar, kita berantem di atasnya, nyampe mau disiram pakai air. Tapi sekarang nggak ada ya? Nggak pada ada tugas-tugas begitu di sekolah? Nggak, dari sekolah nggak ada Nggak tugas? ada, ya. Sudah ini, udah berbeda gitu. Berbeda ya. Mungkin ada, cuma berbeda aja ya. Ya karena kita nggak merasakan seperti itu. Itu kalau Ramadan, kalau Lebaran yang bikin kangen apa? Kalau Lebaran bikin kangen itu ya suasana kebersamaannya. Bersama keluarga gitu ya. Karena dulu ibaratnya kalau yang tua-tua dulu masih ada ngumpul ngumpul ketika ada yang dituakan di situ kan berasa gimana gitu kan. Ngumpul rame-rame kan. Kadang mau pulang juga tantaran gitu. Karena masih ada yang tua di situ. Itu sebuah momen yang asyik aja gitu. Sama lagi buat Lebaran kalau di masa kita anak-anak yang tadi nungguin angpau. Mulai umur berapa nggak dapat angpau, Pak? Saya itu SMP itu udah nggak ini. SMP udah nggak dapat ya? Nggak dapat. Saya udah mulai ini, nggak ikut keliling. Oh, nggak ikut keliling. Jadi nggak dapat. Nggak ada Pak. Jadi nggak dapat. Kalau saya di rumah Mbah tuh saya cucu paling besar. Jadi cucu paling besar saya ketika saya udah SMP itu, yang lain tuh masih pada SD gitu. Jadi yang lain masih pada dapat gitu. Meskipun saya cucu, saya udah nggak dapat duluan, udah nggak dapat sendirian tuh. Kasihan banget. Udah gede. Oh, ya, gimana semua ya. Iya, rata-rata itu lah. SMP kan udah gede ya. Kan udah besar ya. Nah, udah besar tuh udah nggak dapat. Kalau Pak Trio sama ya, yang dikangenin sama itu. Kalau saya sih kalau mau flashback Ramadan Zaman kita kecil dulu, kebetulan sih lingkungan kita di rumah ibu Jakarta tuh kreatif rata-rata ya. Jadi puasa tuh selain beribadahnya nambah waktu kecil nih, itu kita jualan Pak Davi. Jadi momen-momen Ramadan itu kita malah jualan, kayak gelar belajar gitu, gelar koran, atau kalau di zamannya sama ya Pak Davi atau Pak Amin kayak sama mama kita. Jadi kita depan rumah gelar. Dulu kan sempet kalau misalnya pernah ikutin zaman itu ada komik yang namanya Tatang S, Petruk. Pernah nggak denger ya? Kalau nggak berarti saya yang jadul. Itu beda zaman. Itu beda zaman. Saya nggak tahu sih. Itu tuh. Dia tahu. Oh, dia sama-sama orang. Kan di Jakarta juga. Dan saya nggak tahu. ini juga ya kita kayak kembang api, petasan ya gitu. Itu kita jualin Pak Davi. Kebetulan kita kan dekat juga sama Pelumpung tuh. Ya. Nah itu kita beli jualan pagi-pagi dari subuh, beli, taruh, gelar, itu bulan puasa. Kadang-kadang main monopoli ya kan, main monopoli, main permainan karambol. Jadi banyak hal yang sebenarnya itu jadi seruannya kumpul. Sekarang masih ada nggak teman-teman kayak gitu? Udah nggak ada. Iya udah hilang gitu. Terkait petasan juga tuh. Kalau di Jati Padang tuh, di Padang sekitar Ragunan, Bagusan, Cilandak itu dulu pada masanya itu Departemen Pertanian itu masih ini ya, masih jadi tempat sentral anak-anak sekitar sana berkumpul. Oh. Jadi pada perang petasan. Nah, perang petasan itu suara petasan itu udah bunyi dari buncit. Buncit tuh bunyi der dari arah Bagusan datang ke pertanian. Karena dia pas perempatan besar itu ya? Enggak, bukan di perempatannya. Masuk ke jalannya. Jadi ada kubu atas, kubu bawah ya. Kubu kelompok Ragunan mana, Jati Padang mana, Bagusan mana, itu kubu-kubuan. Jadi perang tuh dari atas sama ke bawah. Petasan roket. Dan itu ya korban ada petasan ya. Bahkan ya sempat ada yang ini ya, ada yang berantem juga kan. Petasan, ubur-uburan, pasti itu kejadian seperti itu ya masih ada banyak ingatan juga kan. Sesuatu yang mungkin saat itu jadi anak-anak di masanya menjadi sesuatu yang seneng aja gitu kan, seneng gitu. Iya. Walaupun ada konflik segala macam, cuma bahwa itu suatu hal yang masih tersimpan dalam ingatan. Apalagi terlebih ketika Tol Simatupang sedang dibangun kan. Kan seperti itu juga jadi lahan. Kalau Tol Simatupang dibangun itu saya sempat main bola di situ. Pas tol aja belum dipakai. Lagi belum dipakai. Bahkan saya naik sepeda, main sepedaan itu, ngerasain di Tol Simatupang, udah puas. Panjang tuh. Kita sampai Bak Bulus ya. Naik sepeda, balik lagi kan. Nah, itu belum dipakai.
ya. Tapi jalan udah ada. Gitu. Iya. Ya itu memang momen Lebaran tuh momen-momen yang kita nggak terulang lagi, ya. Kalau misalnya Lebaran dulu, Lebaran berikutnya itu udah momennya suasana berbeda, ya. Ya paling tadi satu hal yang tadi Pak Amin bilang tuh silaturahimnya, nilai silaturahim tuh yang sampai sekarang tuh memang harus tetap terjalin meskipun dalam suasana yang berbeda. Ya, waktunya udah mau habis Pak. Udah di warning tuh sama bagian belakang. Ya baik pemirsa, alhamdulillah kita sudah berada. Oke, terima kasih, silakan diganti sama. Ya, kita akan lanjut lagi di acara ngobras gitu. Ini acara isi apa ini? Jadi kita obrol berapa ini? Berani bayar berapa Pak ganti ngobras? Ngobras. Ya, tunggu aja konten ngobrasnya pemirsa. Walaupun nih Kopi Pagi kita mau geser. Kalau mau pakai sini harus bayar dulu nanti. Biar naik rating. Oke, cukup lah kayaknya waktunya udah habis ya. Habis. Nanti sebelum dikunciin pintunya kita nggak bisa keluar. Iya, betul. Ya, teman-teman semuanya, sahabat Nurul Fikri, terima kasih atas sudah menyimak dan mengikuti obrolan santai kita tentang Lebaran, tentang momen-momen seru di saat Lebaran. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, pandemi segera berlalu, kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ya, kita sekalian aja ngucapin selamat Lebaran. Oh, boleh. Iya. Kata-kata gimana ya? Kita ngomong apa? Mau pakai nyanyi? Minal aidin Oh, iya. Oh, boleh. Siap-siap dulu. Oke. Patrio, tes. Oke. Tes tos. 1, 2, 3. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Cukup. Dah, itu aja. Ya, selamat Idul Fitri bagi teman-teman kita, bagi teman-teman muslim semuanya. Mudah-mudahan Idul Fitri kali ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Idul Fitri hari ini membawa kebahagiaan buat kita semuanya setelah sebulan berpuasa, dan mudah-mudahan corona segera hilang dari muka bumi ini. Ya. Terima kasih, jangan lupa kunjungi website kami nurulfikri.sh.id. Jangan lupa juga follow Instagram kami @sit_nurulfikri. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri. Oh iya, kalau podcast ada di Spotify juga. Namanya apa tuh? Nufi. Apa namanya? Oh, Nufi Podcast. Nufi Podcast. Yang ngatur orang belakang, saya nggak hafal itu soalnya. Ya. Atau boleh juga ini di. Udah cukup. Ya, cukup. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nufi Talk. Bincang santai bersama Nurul Fikri. Kunjungi channel kami di nurulfikri.sh.id.